Semangat belajar untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Nova Delima Panjaitan. Oke, topik kita kali ini adalah tentang perkembangan pengaruh Islam di Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana perkembangan pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Kali ini kita membahas lanjutannya, Islam di Indonesia, karena kita sudah mengetahui bahwasannya sebelum Islam telah masuk pengaruh Hindu, dan masa Hindu dan Buddha serta Islamlah di Indonesia yang berbentuk kerajaan. Tapi setelahnya atau sebelumnya adalah sistem demokratis, yang mana struktur birokrasinya berbeda, bukan turun-temurun gitu ya, tetapi melalui sistem demokrasi. Sekarang kita lihat dulu bagaimana teori masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia berdasarkan sumber sejarah yang ada. Para ahli sejarah berpendapat bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia dibawakan pada abad ke-7 Masehi. Jadi dari sini nanti dapat kita simpulkan bahwasannya Islam pertama kali kerajaannya itu sudah ada di Indonesia pada abad ke-7 Masehi gitu ya. Oke, kenapa saya harus menunjukkan gambar ini? Karena salah satu peradaban Islam titik nol itu adalah di Barus, dan di Barus inilah peninggalan makam papan tinggi yang sampai sekarang masih tertua di Indonesia. Bisa kita lihat bagaimana jalan menuju ke Barus ini. Jika posisi kita sekarang letaknya di Baligi ini, maka kita akan melakukan perjalanan ke Siborong-Borong. Dari Siborong-Borong sampai ke Tarutung, kemudian dilanjutkan ke daerah Sibolga. Jadi di daerah Sibolga ini juga sudah ada banyak perkampungan Islam. Jadi ini semua sekelilingan ini pesisir pantai ya. Karena kan pada awalnya karena terjadinya hubungan kontak dagang, sehingga terjadilah yang namanya pertukaran maupun akulturasi dengan pedagang Islam, sehingga Indonesia mengalami yang namanya perbauran gitu ya. Jadi ini adalah kota Sibolga tadi. Dari Sibolga kita terus melakukan perjalanan sampailah nanti di Sorkam. Di Sorkam ini juga para Islam gitu ya. Setelah itu ini adalah Barus. Sampai di Barus, disinilah terdapat salah satu makam tertua di Indonesia yang masih sampai saat ini, yaitu adalah makam papan tinggi ya. Nanti kalau bisa ke sana jalan-jalan, itu disebut juga dengan istilah makam papan 1000 tangga, karena memang jauh dia ke atas. Oke, sekian perkenalannya untuk salah satu peninggalan Islam di Indonesia dan tertua. Sekarang sumber-sumber pengaruh Islam di Indonesia yang pertama adalah berdasarkan berita Arab. Berita Arab menyatakan bahwa pedagang Arab yang sudah memeluk Islam telah meramaikan pelabuhan di sekitaran Sriwijaya dan di Sriwijaya serta nanti ke arah Barus gitu ya. Jadi diperkirakan abad ke-7 Masehi. Selanjutnya berita dari Eropa, yaitu yang ditulis oleh si tokoh Sang Marco Polo. Beliau menyatakan bahwa di Sumatera bagian utara telah muncul namanya kerajaan Islam pada abad ke-13 Masehi yang disebut dengan nama Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini awalnya adalah terpecah, yaitu kerajaan Porlak dengan kerajaan Samudra. Karena digabunglah kerajaan Porlak dengan kerajaan Samudra, maka diubahlah namanya dengan kerajaan Samudra Pasai dan dipindahkan tempatnya. Dan ini diperkirakan abad ke-13 Masehi gitu ya. Jadi bisa kita lihat gambarannya tokoh si Marco Polo tadi, ini wajahnya ya. Bisa kita lihat sang penemu dari bangsa Eropa. Sekarang kita masuk kepada berita India. Berita India menyatakan bahwa yang berperan dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam adalah pedagang Gujarat atau orang India Selatan gitu ya. Sementara menurut berita si Cina,
bahwa tulisan Mahuan, seorang penulis dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho, menyatakan bahwasannya tahun 1400-an sudah banyak pedagang Islam yang tinggal di pesisir Pulau Jawa. Jadi bisa kita pastikan dari Sumatera lah ke Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa menurut si berita Cina adalah tahun 1400 gitu ya. Jadi yang bisa kita lihat ini adalah gambar makam Malik Al-Saleh, salah satu contoh peninggalan batu nisan dari Gujarat. Jadi ini motifnya ini merupakan mirip dari Gujarat. Jadi ini diperkirakan berasal dari Gujarat. Berarti dari sini bisa diartikan bahwasannya Islam, pengaruh Islam di Samudra Pasai itu berasal dari pedagang Gujarat gitu ya. Itu bisa dilihat dari kaligrafi atau ukiran yang terdapat di makam atau batu nisan ya. Selanjutnya ini adalah gambarnya si Mahuan, tokoh Mahuan yang berasal dari Cina yang menyatakan pendapatnya gitu ya. Selanjutnya kitab Suma Oriental merupakan karya Tom Peirce yang menceritakan tentang hancurnya pemerintahan Hindu dan munculnya kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya telah kita bahas ini di kelas 10 bahwasannya munculnya kerajaan Islam di Indonesia ini dan bahkan berkembangnya dengan cepat karena runtuhnya kerajaan Hindu. Bagaimana keruntuhan kerajaan Hindu akan sangat banyak, yaitu adalah ada perang saudara dan bahkan ada yang namanya perang perebutan kekuasaan yang membuat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia runtuh. Jadi karena semakin merosotnya kerajaan Hindu-Buddha, berkembanglah yang namanya kerajaan Islam di Indonesia yang diawali dengan munculnya yang pertama kali kerajaan Porlak dan menyatu dengan kerajaan Samudra Pasai. Itulah yang pertama kali se-Indonesia, dan yang pertama kali di Pulau Jawa itu adalah kerajaan Demak, tapi yang tertua masih tetap yang kerajaan Porlak yang menyatu menjadi kerajaan Samudra Pasai gitu ya. Selanjutnya sumber dalam negeri. Ditemukannya lah nisan Siti Fatimah binti Maimun pada tahun 1802 Masehi di Leran Gresik. Nanti bisa kita lihat gambarnya ya. Kemudian ada juga makam Sultan Maikur Saleh atau disebut dengan istilah Sultan Malik Al-Saleh, samanya itu ya, pada tahun 1297 Masehi di Sumatera Utara. Corak makam ini mirip batu nisan yang disebut orang-orang Kambai atau Gujarat. Sudah saya sampaikan itu tadi di awal ya. Selanjutnya makam Syekh Maulana Ibrahim ini diperkirakan 1419 Masehi, di mana cirat makam Sid ini berasal dari Gujarat ya. Selanjutnya bisa kita lihat inilah kitab Suma Oriental. Disinilah disebutkan si Tom Peirce yang menjadi gagasannya di buku ini ya. Kita hanya bisa melihat kabar bukunya. Selanjutnya makam Siti Fatimah binti Maimun yang ada di Leran Gresik. Tapi karena kita melihat foto seperti ini jadi dia kurang nampak, tapi coraknya ini bisa kita lihat nanti kalau kita jalan-jalan ke sana ya. Tapi kira-kira seperti inilah gambarannya ya. Selanjutnya ini adalah makam Sultan Malik Al-Saleh yang ada di kerajaan Samudra Pasai tadi. Kalau kita mau ke Samudra Pasai boleh kita lihat ini ya. Nanti kalau mau jalan-jalan ke daerah Aceh ya. Dan ini merupakan makamnya si Syekh Maulana Ibrahim yang diperkirakan pada tahun 1419 Masehi. Selanjutnya berdasarkan saluran perdagangan. Saluran perdagangan yaitu melalui lalu lintas pelayaran perdagangan di dunia antara Eropa, Asia Barat, India, Asia Tenggara, dan Cina. Dan dari sinilah nanti sampai ke Selat Melaka gitu ya. Dalam proses Islamisasi melalui perdagangan dipercepat oleh situasi politik. Kenapa? Karena kerajaan pada saat itu memiliki adipati.
yang terdapat di daerah pesisir berusaha melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Contohnya kerajaan Majapahit lah ya. Para pedagang muslim di kota pelabuhan banyak menetap dan membentuk perkampungan muslim seperti Pekojan. Jadi di sini yang artinya adalah kenapa dibilang dalam bidang politik dia lebih cepat, karena seorang raja atau seorang adipati itu adalah seorang teladan. Jika dia memiliki karakter keteladanan yang bagus, maka secara tidak langsung ataupun secara langsung rakyat akan mengikut seperti dia gitu ya. Selanjutnya bisa kita lihat peta persebaran Islam di Indonesia ini. Yang pasti ini dari Gujarat tadi ya, dari Arab juga ya. Jadi menuju pertama kali ke Selat Malaka, Samudra Pasai, masuklah dari Pulau Sumatera ke Kalimantan, ada yang dari Kalimantan nanti ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa lah hingga ke Maluku sampai dengan ke Papua gitu ya. Bisa kita lihat. Selanjutnya saluran perkawinan, yaitu adalah para pedagang yang kehidupan ekonominya semakin baik, mereka itu lebih memilih tinggal di sekitaran pesisir dan mereka akhirnya menikah dengan gadis-gadis penduduk sekitar pesisir. Jadi syaratnya gadis-gadis tersebut supaya menikah ya harus memeluk agama Islam. Otomatis kan secara langsung atau tidak langsung yang memeluk agama Islam semakin bertambah. Inilah salah satu proses percepatan perkembangan agama Islam di Indonesia ya. Jadi ini lebih menguntungkan, kenapa? Karena rata-rata yang menikah pada waktu itu adalah putra-putri kerajaan gitu ya. Jadi perkawinan contohnya itu adalah adanya perkawinan Maulana Ishak dengan putri Raja Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Kemudian perkawinan Raden Rahmat atau disebut dengan istilah Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, yaitu adalah putri Tumenggung Ilwatika. Selanjutnya perkawinan Sunan Gunung Jati dengan putri Kaungaten, yaitu adalah putri Adipati Cirebon. Dan selanjutnya perkawinan Syekh Abdul Rahman atau disebut dengan Muslimin Arab dengan R.A.Teja, yaitu adalah putri Adipati Tupak. Yang mana saja itu orang-orangnya bisa kita lihat. Yang pertama ini adalah Maulana Ishak dan yang kedua ini adalah si Sunan Giri. Jadi anaknya si Ishak tadi si Sunan Giri gitu ya. Dan yang ketiga ini adalah Raden Rahmat atau disebut dengan Sunan Ampel. Selanjutnya gambar yang sebelah kiri ini merupakan Sunan Gunung Jati dan yang di sebelah kanan adalah Syekh Abdul Rahman. Sekarang melalui saluran tasawuf. Melalui saluran tasawuf merupakan aliran ketuhanan yang bercampur dengan mistik atau hal-hal magis. Yang artinya di sini adalah ilmu ajaran agama Islam, tetapi dia ini adalah lebih kepada ilmu pengobatan gitu ya. Jadi ini enggak sembarangan hanya orang-orang yang mahir atau orang yang memiliki keahlian lah yang bisa menggunakan ini gitu ya, enggak semua bisa. Jadi masalah magis atau mistis ini sebelumnya sudah dikenal pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi yang artinya kalau sudah dikenal pada masa Hindu dan Buddha di Indonesia, ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu yang lebih dikenalnya itu lebih kepada ilmu-ilmu tentang penyembuhan, maka masuknya tasawuf ini nggak susah lagi diterima oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena pada peradaban Hindu dan Buddha pun sudah mengenal yang namanya ilmu-ilmu pengobatan gitu ya. Hanya saja perbedaan atau penyesuaiannya saja gitu. Jadi tokoh-tokoh yang terkenal dalam ilmu tasawuf waktu itu adalah ada si Hamzah Fansyuri, nanti bisa kita lihat fotonya ya. Yang kedua adalah Syamsuddin As-Sumantri, yang ketiga Nuruddin Ar-Raniri, yang nomor 4 adalah Abdul Rauf, selanjutnya Sunan Bonang, dan yang terakhir adalah Syekh Siti Jenar. Dan satu lagi Sunan Panggong.
Sekarang kita lihat gambarnya ya. Yang pertama ini adalah si Hamsha Shuri. Jadi inilah semua nanti tokoh-tokoh yang terkenal dengan ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu penyembuhan. Sementara si Syamsuddin As-Sumantri kita hanya bisa melihat makamnya saja karena saya belum mendapat fotonya. Jadi gambarnya aja ya, bukan ini dia ya. Ini hanya orang yang numpang foto. Jadi sebenarnya itu belum ada saya dapat. Jadi ini adalah makamnya ya. Selanjutnya si Nuruddin Ar-Raniri, kemudian ada si Abdul Rauf, selanjutnya ada si Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar gitu ya. Jadi mereka ini dulunya adalah tokoh-tokoh yang memiliki keahlian khusus dalam ilmu tasawuf, yaitu adalah ilmu-ilmu penyembuhan. Selanjutnya yang terakhir ini adalah si Sunan Tanggung. Melalui saluran pendidikan, sebelum masuknya Islam di Indonesia, sistem pendidikan agama sudah dikenal. Contohnya itu adalah Pasraman, atau disebut dengan istilah lembaga pendidikan agama Hindu, di mana siswa dan guru menyatu dalam satu lingkaran, berarti dalam satu tempat. Pola lembaga pendidikannya masuk kepada agama Islam dipertahankan dengan nama pondok pesantren. Jadi masih sama gitu ya, namanya saja yang beda. Kalau tadi di Hindu adalah lembaga pendidikan agama Hindu atau disebut dengan Pasraman, sementara setelah masuknya Islam berubah nama menjadi pondok pesantren, yaitu adalah tempat belajar siswa menimba ilmu dan tempat guru mengajar gitu ya. Tapi yang diajarkan adalah agama gitu ya. Muridnya disebut sebagai santri kalau dalam ajaran agama Islam, sementara gurunya disebut dengan kiai atau ulama gitu ya. Jadi murid-muridnya tadi yang telah menimba ilmu, jika dia sudah tamat, maka mereka akan pulang ke daerah asalnya. Ngapain? Mereka akan menyebarkan ke daerah-daerah terpencil atau kemanapun yang belum mengenal yang namanya agama Islam. Jadi orang itu jadi penyebar gitu ya, berdakwah dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh pondok pesantren. Yang pertama adalah punya si Sunan Giri. Jadi santri-santrinya ini banyak di daerah Maluku atau daerah Hitu ya. Jadi kalau kita ke daerah Maluku, daerah Hitu, di sana akan banyak juga yang memeluk ajaran agama Islam gitu ya. Berdasarkan saluran seni budaya, proses Islamisasi melalui saluran seni dan budaya itu berupa bangunan seni, pahat, tari, seni musik, wayang, dan sastra. Namun akan tetapi itu dimaksudkan agar timbul para pedagang bahwa agama Islam tidak meninggalkan seni budaya. Jadi yang artinya kedatangan Islam ke Indonesia itu bukan menghilangkan seni dan budaya, tetapi seni dan budaya inilah dijadikan sebagai sarana penyalur gitu ya. Contohnya itu nanti salah satu penggunaan wayang yang lebih tepat, bukan yang lebih tepat sih, tapi lebih umumnya gitu ya, menggunakan seni wayang sebagai pertunjukan dengan menggunakan nama-nama tokoh kaum agama supaya masyarakat lebih mudah memaham dan menangkap ajaran agama Islam tersebut gitu ya. Kalau dalam seni bangunan sebenarnya banyak, tapi kita buat contohnya beberapa saja gitu ya. Ada Masjid Kudus, kemudian perayaan upacara grebek dan proses Islamisasi melalui wayang, kaligrafi dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak contohnya. Oke, bisa kita lihat upacara grebek ya sebelah kanan kita ini, kemudian Masjid Kudus, kemudian pertunjukan wayang, dan yang terakhir adalah kaligrafi. Jadi banyak sebenarnya ya, ini hanya beberapa saja kita tunjukkan. Selanjutnya saluran dakwah. Saluran dakwah ini diprakarsai peranan para wali songo yang menyebarkan agama Islam. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau disebut dengan Syekh Maghribi atau Sunan Gresik. Beliau merupakan ulama keturunan Nyesi Persia yang datang ke Indonesia pada tahun 1379 dan wafat pada tahun 1419. Apa yang menjadi nilai plus atau jasanya itu adalah mendekati pergaulan anak-anak, kemudian berbudi bahasa lembut, penuh ramah tamah,
berakhlak yang tinggi, tidak menentang secara tajam kepercayaan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat, yang artinya adalah fleksibel, bisa disesuaikan, mampu beradaptasi gitu ya. Jadi masyarakat pun pada akhirnya memeluk agama Islam karena dirasa nyaman gitu ya, dan sejalan gitu ya. Dan ini biasanya banyakkan dari kaum para waisya, pedagang dan sudra adalah pribumi gitu ya. Kemudian ada si Sunan Ampel atau disebut dengan Raden Rahmat. Dia berasal dari Kampar dan jasanya berupa merencanakan berdirinya Masjid Agung Demak 1479 Masehi. Kemudian mendirikan yang namanya Pondok Pesantren Ampel Deta di Surabaya, sesuai dengan namanya ya. Dia Sunan Ampel dan dia mendirikan yang namanya Pesantren Ampel di Surabaya, Jawa Timur ya. Kemudian menghasilkan para santri yang sangat berperan dalam menyebarkan agama Islam. Oke. Contohnya ada Sunan Giri, Raden Patah, dan Sunan Bonang. Kemudian ada Sunan Derajat gitu ya. Jadi inilah salah satu peninggalannya, yaitu adalah Masjid Agung Demak dari Kerajaan Demak, kemudian Pesantren Ampel Deta gitu ya. Apa perbedaan pesantren dengan masjid? Kita review lah dulu ya. Apalah perbedaan masjid ini dengan pesantren? Kalau masjid ini adalah tempat untuk sholat. Kalau di pesantren ini bisa sholat dan mengajar, belajar mengajar gitu ya. Jadi kalau ini khusus untuk tempat ibadah, sementara pesantren ini adalah bisa tempat ibadah sekalian juga tempat belajar, tempat menimba ilmu gitu ya. Sunan Derajat atau disebut dengan Masih Maunad Syarifuddin merupakan putranya si Sunan Ampel. Jadi dia memiliki jasa yaitu mengembangkan agama Islam melalui tindakan sosial seperti membantu anak yatim, kemudian menyembuhkan orang sakit atau disebut dengan ilmu tasawuf tadi, selanjutnya membantu fakir miskin, kemudian menciptakan kending pangkur. Selanjutnya Sunan Bonang yaitu adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim, merupakan putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Malina Manila, putri dari Arya Teja yang seorang bupati Tuban zaman kerajaan Majapahit. Apa yang menjadi jasanya yaitu adalah mendirikan pondok pesantren di daerah Tuban yang mendidik kader-kader Islam yang menyebarkan agama Islam di seluruh Pulau Jawa. Kemudian penciptanya adalah Kending Dharma, mengganti nama dewa menjadi dewa Hindu menjadi nama-nama malaikat nabi serta menurut ajaran agama Islam. Kemudian jasanya yang lain adalah menciptakan prosa dalam bahasa Jawa dan Arab. Jadi bisa kita lihat contohnya itu nanti adalah Suluk Bonang. Kemudian ada si Sunan Giri atau disebut dengan istilah Raden Patah atau disebut juga sebagai Sultan Fakih, merupakan putra Maulana Ishak yang ditugaskan oleh Sunan Ampel dan menyebarkan agama Islam di daerah Blembangan atau Banyuwangi yang masih memeluk agama Hindu gitu ya. Jadi jasanya adalah mengirim utusan keluar Jawa, contohnya Ternate dan Maluku, untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian menceritakan Gending, Asmarandana, dan Pucung. Kemudian mendirikan pemerintahan Islam di Giri Gresik yang bernaungan di bawah kerajaan Majapahit sebelum berdirinya kerajaan Demak. Kemudian Sunan Kudus atau disebut dengan gelar Waliyu Lim merupakan putra Raden Usman Haji Sunan Ngudung sebelah utara Blora, kemudian merupakan seorang wali pandai ilmu agama, kemudian pandai ilmu tauhid, kemudian usul fikih, hadis, sastra, mantik, dan fikih gitu ya. Kemudian berusaha mengikis pengaruh Hindu dan Buddha, kemudian
pengarang cerita pendek yang berisi filsafat agama Islam yang terungkap dalam bentuk kending, mangkubang, dan mijil gitu ya. Kemudian dia juga pernah menjadi panglima perang pada masa Kerajaan Demak. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga Raden Mas Said, merupakan putra tumenggung Bupati Saur Wali Kota Adipati Tuban yang merupakan seorang wali mubalik, pejuang, pujangga, dan sekaligus sebagai seorang filosofi yang berjiwa besar. Jasanya diantaranya menyiarkan agama Islam melalui seni wayang dan seni gamelan sehingga mudah tersebar di Pulau Jawa. Sunan Muria atau disebut dengan Raden Prawata merupakan Sunan Kalijaga yang pernah ikut membantu berdirinya Kerajaan Demak. Jasanya adalah menyiarkan agama Islam melalui media seni gamelan dan menciptakan gending sinum dan kinanti untuk kepentingan dakwah. Selanjutnya ada si Sunan Gunung Jati atau disebut dengan istilah Fatahillah, banyak gelarnya ya, yang pada akhirnya nanti gelarnya itu adalah Makdum Rahmatullah, banyak ya. Jadi ia berasal dari Samudra Pasir sebelah utara Aceh dan menimba ilmu di Mekah. Beliau datang ke Demak karena Pasai dikuasai oleh si Portugis. Kita udah bahas sebelumnya ya, bahwasannya si Portugis pertama kali itu menginjakkan kaki di Indonesia adalah di Selat Malaka pada tahun 1511. Kalau masih ingat, kalau enggak nanti bisa kita ulang ya. Kemudian jasanya itu adalah menyebarkan agama Islam di Jawa Barat atas perintah Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak. Kemudian menguasai perubahan Samudra Kelapa, Sunda Kelapa dari penguasa Portugis yang mengubah nama daerah tersebut menjadi Jayakarta atau disebut dengan istilah Kemenangan, Kota Kemenangan pada tahun 1527. Selanjutnya setelah menetap di Jawa, dia mendirikan Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon gitu ya. Faktor yang mempengaruhi proses persebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat sederhana, udah pasti ya. Hanya mengucapkan kalimat syahadat saja dan disaksikan orang yang beragama Islam. Kemudian, pelaksanaan ibadah sederhana dengan biaya yang sangat murah. Agama tidak mengenal sistem kasta atau perbedaan-perbedaannya, tetapi sama rata, duduk sama, berdiri juga sama gitu ya. Agama Islam dari Gujarat telah mendapat pengaruh Hindu dan tasawuf sehingga mudah dipahami serta diterima oleh bangsa Indonesia gitu tadi ya. Aturan yang fleksibel dan bersifat tidak memaksa gitu ya. Kemudian penyebarannya dilakukan dengan cara damai atau disebut dengan penetration Pacific. Bagaimana kehidupan sosial, politik, dan ekonominya? Kehidupan sosial sebelumnya itu merupakan menggunakan kasta, sementara setelahnya kasta dihilangkan atau ditiadakan. Kemudian dalam golongan masyarakat, pertama mendapat pengaruh Islam melalui para pedagang, khususnya pedagang pesisir gitu ya, dan karena pedagang Islam yang besar dan menyebarkan dan kebudayaan agama Islam di Indonesia gitu ya. Kehidupan politik adalah munculnya kerajaan Islam pertama, yaitu adalah Kerajaan Porlak. Kerajaan Porlak inilah yang akhirnya menjadi Kerajaan Samudra Pasai gitu ya. Dan ini disatukan menjadi namanya berubah menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Jadi gak usah bingung kalau ada nanti di soal ya. Tinggal memilih mana yang lebih tepat. Dalam kehidupan ekonomi terjadilah hubungan kontak dagang dari luar Indonesia, contohnya Arab, India, dan Persia serta Cina, dan berkembang selanjutnya adalah banyak pedagang dari bangsa Indonesia yang melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan. Kemudian terjalinlah kontak perkawinan antara pedagang dengan bangsa Indonesia, dan bangsawan juga banyak yang menjadi menganut Islam karena menarik perhatian pedagang Islam dan menimbulkan percepatan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Oke. Sekianlah topik kita tentang pengaruh kebudayaan dan pengaruh dari si Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Silahkan direview kembali. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.